Selamat siang, perkenalkan nama saya Anggira Nohola. Saya akan mempresentasikan pengantar perpajakan. Materinya yang pertama itu apa pengertian KUP, yang kedua NPWP dan NPPKP, yang ketiga hak dan kewajiban WP dan Fiskus. Oke, yang pertama itu pengertian KUP. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP. Pajak adalah kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan jika pajak merupakan kontribusi yang harus dilaksanakan wajib pajak. Namun, siapakah wajib pajak itu? Pasal 1 angka 2 UU KUP menjelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang kedua itu ada hak dan wajib pajak. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotong pajak tertentu atau orang, badan yang telah memenuhi syarat-syarat kewajiban. Yang kedua itu ada subjek pajak, orang atau badan yang telah dinyatakan sebagai subjek hukum yang dikenakan pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga itu ada objek pajak. Objek pajak adalah semua penghasilan, nilai kekayaan, penyerahan barang dan jasa, nilai uang dalam transaksi atau lainnya yang menurut perundangan pajak dapat dikenakan pajak. Keempat itu tahun pajak. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun takwin kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwin. Yang kelima ada masa pajak. Adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 bulan takwin atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan ketentuan dengan keputusan Menteri Keuangan yang paling lama 3 bulan takwin. Terus ada kewajiban pajak. Oke. Sebentar, oke. Kewajiban pajak. Terdapat beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh wajib pajak, yaitu pertama, mendaftarkan diri sebagai wajib pajak atau WP, orang pribadi, badan, KKP setempat, NPWP, mereka yang dikecualikan sebagai pajak. Yang pertama, tidak punya penghasilan selain dari pekerjaan atau jabatan dari suatu pemberi pekerja. Yang kedua itu penghasilan neto tidak melebihi PTKP. Yang ketiga, wanita kawin atau bersuami meskipun berpenghasilan sendiri kecuali jika ada perjanjian pisah harta. Yang keempat ada anak yang belum dewasa. Terus kewajiban wajib pajak yang kedua ada mengambil SPT. Wajib pajak KPP minta SPT. Pada prakteknya KPP kirim SPT ke alamat wajib pajak dengan alasan pelayanan kepada wajib pajak dan adanya keraguan wajib pajak tidak mengambil SPT. Terus yang ketiga ada mengisi SPT. SPT merupakan sarana untuk menetapkan besarnya pajak terhutang dari wajib pajak. SPT harus diisi dengan besar menggunakan bahasa Indonesia dengan mata uang rupiah. 4. Melunasi pajak kurang bayar.
Dalam mengisi SPT sekaligus mengisi ada 3 kemungkinan, yaitu barang bayar, nihil, lebih bayar. Untuk kurang bayar, pembayaran dilakukan dengan mengisi SSE dan rangkap 4 paling lambat tanggal 25 Maret tahun berikutnya. Yang kelima itu ada pembayaran SPT plus lembar kedua SSE dan KPP. Yang keenam ada perlengkapan pembukaan. Pembukaan dilakukan apabila omset perusahaan di atas 600 juta, di bawahnya cukup dilakukan pencatatan. Yang ketujuh itu menyimpan dokumen. Pembukaan disimpan selama 10 tahun, pasal 20 ayat 6 UU nomor 6 tahun 1983. 8. Menyetor pembayaran massa. Menyetor pembayaran massa PPh pasal 25 paling lambat tanggal 15 bulan masa berikutnya. 9. Memotong dan menyetor pajak tahun berjalan tanggal 10 bulan berikutnya untuk PPh pasal 21 dan 10 hari sejak saat terhutang pajak untuk PPh pasal 23. Nomor 10. Melapor hasil potongan. Wajib pajak harus melaporkan hasil potongannya ke KPP. 11. Memberikan keterangan. 12. Memperlihatkan pembentukan. 13. Memberikan kesempatan petugas memasuki ruangan. Yang ke-15, mentiadakan kerahasiaan. Yang ke-5, membantu melancarkan pemeriksaan. Ada kewajiban fiskus. Secara umum terdapat 2 macam kewajiban fiskus sehubung dengan perpajakan ini, yaitu A. Kewajiban umum, yaitu melayani kebutuhan wajib pajak secara umum. Yang pertama itu melayani wajib pajak dalam mendaftar sebagai wajib pajak, melayani wajib pajak dalam mengisi SPT PPh tahunan, PPh massa, SPT PPN massa. Yang ketiga itu melayani wajib pajak dalam menyampaikan SPT PPh tahunan, PPh massa, SPT PPN massa sekaligus memberi tanda terima. Yang selanjutnya melayani wajib pajak dalam mengajukan keberatan atau banding, melayani wajib pajak dalam menyampaikan permohonan restitusi baik PPh maupun PPN, melayani wajib pajak dalam mengajukan kompensasi, melayani pajak dalam mengajukan permohonan cicilan atas tunggakan, melayani wajib pajak dalam mengajukan pembentukan atau SPT telah disampaikan. Selanjutnya itu ada NPWP dan NPPKP. NPWP atau nomor pokok wajib pajak dan NPPKP atau nomor pokok pengusaha kena pajak adalah 2 jenis nomor identifikasi yang digunakan dalam sistem perpajakan Indonesia. Berikut adalah penjelasan singkat tentang keduanya. NPWP adalah nomor identifikasi yang diberikan kepada individu atau entitas yang memiliki kewajiban pajak di Indonesia. NPWP digunakan untuk melaporkan penghasilan dan membayar pajak. Setiap warga negara diwajibkan memiliki NPWP. NPWP diperlukan saat mengurus berbagai transaksi perpajakan seperti pembuatan laporan pajak, pengajuan permohonan pengembalian pajak, dan sebagiannya NPWP umumnya terdiri dari 15 digit angka dan huruf. Terus ada NPPKP, nomor pokok pengusaha kena pajak. NPPKP adalah nomor identifikasi yang diberikan kepada pengusaha atau badan usaha yang terdaftar sebagai subjek pajak di Indonesia. NPPKP digunakan khususnya untuk keperluan perpajakan dalam bisnis. Setiap badan usaha dan pengusaha yang terdaftar dalam Direktorat Jenderal Pajak akan diberikan NPPKP. NPPKP diperlukan dalam berbagai transaksi bisnis, terutama dalam berhubungannya dengan perpajakan dan melaporkan pajak perusahaan. NPPKP biasanya terdiri dari kombinasi angka dan huruf yang unik untuk setiap pengusaha dan badan usaha. Sekian, saya Anggina Nola, terima kasih.
Gepeng bukan apa tadi? Gepeng Gini. di sini. Iya dong. Panjang.